Selamat sore teman-teman, saudaraku semua. Pada hari ini, sore hari ini maksudnya, Ibu sudah menyelesaikan jenis sarung mandau, yaitu sarung mandau setuk untuk mandau tempilan berjenis bulu kemang. Sarung mandau setuk ini dikerjakan lumayan lama, beberapa hari, mungkin lebih dari 1 minggu. Nah, ini juga belum rampung secara 100%, rata-ratanya masih belum dipasang dan belum. Nah, ini di bagian pantat ini juga belum, tapi di sini sudah dipasang rotan semuanya. Nah, ini ukiran yang ada di sarung mandau ini, teman-teman bisa lihat. Jadi proses pembuatan sarung mandau ini memang tidak sebentar kalau jenis yang seperti ini. Pembuatan sarungnya saja lebih dari 1 minggu. Nggak tahu lah kalau umpamanya ada saudara kita yang lain, teman-teman kita yang lain yang bisa membuat tipe sarung jenis atau jenis setuk ini tepat, karena semuanya ini dilakukan dengan manual, yaitu dengan pisau dan diamplas dengan amplas. Jadi untuk mandau tempilan ini, untuk menjawab beberapa pertanyaan saudara teman-temanku sekaligus di dalam konten ini, maka Ibu mencobanya. Mengapa mandau tempilan itu harganya dan isi maharnya lebih tinggi dari mandau biasa yang lain? Ibu buat seperti bukan untuk yang lain. Ibu tidak mau berbicara tentang maksudnya untuk yang ibu buat, membedakan dengan mandau parang, mandau kerja, sangat berbeda sekali. Kalau untuk jenis sarung mandau tempilan seperti ini yang berkelas, nilai maharnya juga lumayan, bisa sampai 5-6 juta, bahkan sampai 7 jutaan. Jenis mandau begini itu dia punya tali belawit itu seperti ini, nah kecil, anunya ini kecil. Teman bisa lihat semua, dan nilai belawitnya juga nilai belawit yang berkelas. Nah, ini untuk belawit mandau kerja, teman-teman bisa melihat semua seperti ini, sangat berbeda. Nah, teman bisa membedakan tuh, ya, punya jenis rotan juga berbeda seperti yang lain. Dan dia juga berbeda dengan tali belawit yang ini. Ini untuk tempilan juga tapi beda. Nah, jadi untuk mandau, tidaklah semua mandau itu sama. Sama-sama mandau, tapi ada hal yang membedakan dia jenis tempilan atau bukan. Nah, jadi untuk mandau ini tidaklah bisa kita samaratakan bahwa semua mandau itu bernilai sama atau semua mandau itu teknik dan cara pengerjaannya itu sama. Enggak, itu tergantung tingkat kerumitan, tingkat kesulitan, dan nilai budget maharnya itu juga membedakan dalam semua teknik pembuatan mandau yang ada. Semakin nilai mahar besar, maka dia akan semakin rumit,
bukan berarti nilai maharnya besar, pekerjaannya seperti itu saja, enggak. Sangat berbeda. Tapi ini untuk khusus buatan Empu Glo. Mohon maaf, untuk Empu Glo tidak menyangkut saudara kita yang lainnya. Kalau saudara kita yang lainnya, mohon maaf, saya tidak pernah membicarakan saudara kita yang lain siapa aja dan buatannya seperti apa. Itu bukan ranah Empu. Saya tetap berbicara dan membandingkan pembuatan yang ada itu tetap dengan buatan Empu semua. Karena itulah Empu lakukan. Jadi Empu membuat mandau itu bermacam-macam. Kalau untuk mandau tempilan, dari nilai yang 2,5 juta, 3,5 juta, 5 juta sampai yang 7 juta. Itulah nilai mandau tempilan. Kalau untuk mandau kerja itu paling murah 1 juta sampai 1.500.000. Bedanya gimana Empu? Empu tidak usah menyebutkan bedanya gimana. Dari nilai maharnya tentunya pasti ada bedanya. Gak mungkin lah yang 1,5 juta bisa sama dengan yang 2,5 juta. Yang 2,5 juta tidak mungkin sama dengan yang 3,5 juta. Yang 3,5 juta tidak mungkin bisa sama dengan yang 5 juta. Itu untuk buatan Empu. Ya, mohon maaf untuk buatan Empu. Seandainya ada buatan teman-teman atau saudara kita yang lain, dia punya nilai harga seumpamanya lebih rendah di bawah Empu tapi lebih bagus, lebih baik, atau punya Empu malah lebih mahal, itu kembali kepada pribadi masing-masing karena Empu tidak mau dibandingkan oleh siapa saja. Karena untuk mandau terus terang itu tidak ada patokan harga, tergantung seumpamanya suka sama suka dan si pembuat tidak merasa rugi seperti itu. Kalau seumpamanya ada saudara kita yang lain, teman kita yang lain merasa nilai 500.000 mandau tempilan dia tidak rugi seumpamanya, nggak apa-apa. Itu kan pribadinya mereka, pribadinya dia, tidak ada menyangkut kepada saudara kita yang lain termasuk. Begitu juga Empu punya mandau, seumpamanya Empu mau jual mandau itu tempilan harga 100.000, yang lain merasa rugi, sementara Empu tidak merasa rugi, kan nggak apa-apa. Seperti itu. Jadi tidak ada pembuatan mandau ini yang satu menjadi pembanding yang satu, enggak. Masing-masing mempunyai teknik dalam pengerjaannya masing-masing. Dan ukiran seseorang tidaklah bisa sama dengan orang lain. Itu yang saudaraku. Tetapi ada tetapi, saya tetap membuat mandau seperti mandau yang dilakukan oleh para pendahulu. Dan memang gak pernah membuat jenis mandau kreasi atau mandau souvenir, enggak. Itu terserah saudara yang lain, atau umpamanya ada mandau yang lebih bagus ukirannya harus seperti ini Empu, itu terserah yang lain. Kalau Empu tetaplah seperti ini, karena di dalam budaya kita orang benua, untuk tipe mandau terakhir yang paling bagus menurut orang benua, bukan menurut yang lain. Bisa saja menurut yang lain gak bagus, gak apa, ini menurut kita orang benua. Mandau terakhir itu tipe sarung itu pasti sarung mandau seletup. Sarung mandau seletup, semparit itu, dan besoli. Nah, inilah jenisnya, nanti dipasang rotan di sini. Ini jenis sarung mandau seletup semparit yang besoli. Karena dia kadang ada tembusar di sini, kadang tidak ada tembusar di sini, ukiran sampai sini ukiran juga, tetapi dia rotan di sininya dia memakai ulu kemau. Ulu kemaunya itu boleh tanduk, boleh juga kayu, gak ada masalah. Nah, ini salah satu contoh ulu gagang kayu saya buat, sumpamanya ini ditaruh di sini, maka dia akan tampak seperti ini. Ini adalah tipe mandau terakhir jenis pada
kami orang benua. Terus adakah tingkatan lain mandau di atas daripada mandau Sarung Samparit, Sletup, Soli? Adakah yang di atas itu untuk di Dayak Benua sendiri? Tidak ada. Ini adalah terakhir. Dan ini adalah mandau yang dianggap paling tertinggi di dalam kasta Tangga Benua. Seperti itu. Jadi apabila ada yang lain mengatakan bahwa memang ada mandau tipe lain yang lebih tinggi daripada ini di dalam kasta orang benua sendiri, terutama orang benua dari Yoho, Silungurai, saya rasa nggak ada. Kita benua Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur, khususnya Dayak Benua Oho beserta benua yang lain, memang inilah yang paling terakhir. Walau ada yang lain lebih bagus pembuatannya seumpamanya dibanding ini, tapi itu tetap itu adalah hasil daripada kreasi seseorang. Ya nggak ada lagi gitu. Oke, hanya ini untuk jenis tampilan terakhir. Jadi tampilan itu dari hulu mandau gagang kayu yang hulu tungur, ini kan hulu tungur. Teman-teman bisa lihat hulu tungur. Kalau hulu tungur sarungnya dia kurang lebih seperti ini, tetapi kebanyakan umumnya dia tidak pakai bulu macan kalau jenis ini. Tapi Bu, ada pernah saya lihat dulu pakai bulu macan, kata Bu ada bulu macan. Saya tidak pernah mengatakan tidak ada bulu macan, tapi kebanyakan nggak pakai bulu macan. Seperti itu. Ya polos nggak ada bulu macan, dan ukiran kebanyakan dia tidak ada ukiran, juga polos paling di leher sini aja ada ukiran. Atau dia berparit-parit saja untuk jenis tampilan. Nah, pada sore hari ini karena nyampu mau membelah rotan ini untuk memasang tali lawit ini ada di mandau. Bisa lihat rencananya ini dipasang, nanti diukur di pinggang dulu bagaimana panjangnya yang tepat. Dan itu saja teman-teman yang dapat disampaikan pada sesi ini. Semoga saja bermanfaat dan tetap mampu mengedukasi atas nama budaya kita Dayak Kalimantan pada umumnya serta bangsa kita Indonesia, serta saudara kita yang di luar Indonesia, orang Dayak juga seperti Malaysia dan lain-lain. Salam budaya semua.